Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, melanjutkan pembahasan doa istiftah atau doa iftitah. Kemarin kita sudah jelaskan 3 doa istiftah yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa yang keempat yang bunyinya alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini doa yang paling pendek di antara doa-doa istiftah yang ada. Kalau Mahat mau baca ini silakan, baca yang lain juga silakan. Tapi lebih bagusnya apa? Bergantian. Kalau lagi malas-malas mungkin baca yang pendek-pendek. Kalau lagi rajin-rajin semangat-semangatnya umat baca yang panjang. Ada nanti yang lebih panjang lagi daripada yang telah disebutkan. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik pujian yang baik dan diberkahi. Sumber doa ini memiliki keutamaan di mana ada 12 malaikat berlomba-lomba siapakah di antara mereka yang mengantarkannya kepada Allah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan, ada orang datang ke masjid lalu masuk ke shaf. Sementara napasnya tersengal-sengal, kemudian dia membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Berarti dia jaharkan ini, sehingga diketahui oleh sahabat dan Nabi yang memimpin sholat. Seusai sholat, Nabi SAW bertanya, siapa yang mengucapkan doa ini tadi? Semua sahabat terdiam. Lalu beliau menimpali, siapapun yang mengucapkan kalimat tadi tidak ada masalah. Gak ada yang mau mengaku ini. Tapi Rasulullah sudah mengatakan pembenaran tentang doa itu layak untuk dibaca dan memiliki keutamaan. Kemudian orang tadi mengatakan, aku tadi datang buru-buru dan nafasku tersengal-sengal lalu aku baca doa itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, laqad ra'aitu isna asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Aku melihat ada 12 malaikat, mereka berlomba-lomba untuk mengantarkan doa ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa doa ini meskipun Nabi tidak mengajarkannya, tapi Nabi membenarkannya. Ini bagian dari hadis Rasulullah. Karena hadis Rasulullah itu Mahat meliputi 3 hal, ucapan beliau, perbuatan beliau, dan pembenaran beliau. Tafsir doa dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa afdalud du'ai alhamdulillah. Seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syekh Abdurrahman Al-Barraq menjelaskan, ucapan alhamdulillah disebut sebagai doa terbaik karena dalam ucapan hamdalah terdapat ucapan syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Sebagaimana sering kita jelaskan umahat bahwa cara bersyukur kepada Allah itu dengan 3 hal. Yang pertama mengucapkan alhamdulillah, yang kedua membenarkan, meyakini di dalam hati bahwa itu adalah pemberian Allah semata, bukan karena keuletan kita atau kesungguhan kita atau ketaatan kita dalam ibadah. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kenikmatan itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ucapan alhamdulillah di situ ada apa? Ada harapan
Semoga Allah menerima rasa syukur kita akan nikmat tersebut. Datang sebuah hadis umat yang menyebutkan, tidaklah seorang hamba apabila dia makan atau dia minum lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Apakah kita selesai makan atau minum, ataukah kita di tengah-tengah makan dan minum? Contoh, kita masukin sesuap nasi umat. Setelah itu kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Minum seteguk air. Setelah itu langsung mengucapkan alhamdulillah. Kalimat hamdan katsira, pujian yang banyak, pujian yang tidak berbilang dan tidak ada batas jumlahnya, karena dia zat yang berhak untuk mendapatkan semua bentuk pujian. Kalimat thayyibah, pujian yang baik, artinya tanpa ada cacat dan kekurangan, karena Allah Maha Thayyib, Maha baik. Sehingga Allah pun menerima hanya yang baik-baik. Kalau kita punya harta yang jelek, harta hasil korupsi, harta hasil dari bank itu riba bank, maka Allah tidak menerima hal tersebut meskipun tujuannya baik. Badaruddin Al-Aini mengatakan, wa makna thayyiban adalah khalisan salihan au nadhifan minar riya au nadhifan minar riya'i. Makna thayyibah adalah murni, soleh, atau bersih dari riya. Coba lihat umat, kalau di hadapan antuna ada segelas air atau sebotol air minum, perhatikan air tersebut. Kalau sekiranya air itu ada sedikit kotoran, maka air itu tidak murni, kan umat? Iya. Begitu pula keikhlasan, dia murni, tidak ada sedikit pun kotoran di dalamnya. Apakah itu kotoran ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diberi kedudukan, ingin orang itu berkhidmat, memberikan pelayanan kepadanya? Paham? Dia tetap murni, mau dipuji, mau dicela, dia tetap stabil keadaannya. Ada orang itu mahat, ketika dia menyumbang, dipuji, senang dia kan? Tapi ketika dicela, dia jatuh di situ. Berarti di sini apa umahat? Dia tidak ikhlas dalam memberikan pemberian tersebut, karena dia tidak stabil kondisinya. Dia dipuji saja baru lancar, ketika dicela dia tidak apa? Tidak lancar. Nah, jika ada secuil keinginan dari perkara dunia, maka itu apa umahat? Maka itu mengurangi atau mengotori kemurnian ikhlas. Kalimat mubarakan fihi, yang penuh berkah, artinya pujian yang terus menerus, tidak pernah putus. Kenapa? Karena kesempurnaan milik Allah yang tidak pernah putus. Beda dengan perempuan, beda dengan jabatan umahat, beda dengan kedudukan harta. Itu kan suatu saat akan terputus kan? Yang tadinya mungkin di umur 20 tahun dia Masya Allah cantik, ketika umur 50 sudah apa? Sudah lain yang kelihatan. Umur 60 apalagi. Ketika dia kaya, maka banyak pujian sanjungan dari orang. Ketika dia kere, selesai, dia tidak lagi dipuji oleh orang. Ketika dia masih menjabat, jadi wali kota atau gubernur atau presiden, selesai dari itu, maka dia apa? Tidak lagi disanjung-sanjung.
Dalam Aunul Ma'bud karangan Ibnul Qayyim, hamdan dza barakatin daiman la yanqati'u li'anna ni'amahu la tanqati'u anna fayan bagi an yakuna hamduna ghayra munqati'in aidan. Ghayra munqati'in aidan walau niyatan wa'tiqadan. Pujian yang memiliki keberkahan yaitu yang tidak terputus selama-lamanya, karena nikmatnya tidak terputus juga kepada kita. Maka selayaknya pujian kita tidak juga terputus, meskipun hanya sebatas niat dan keyakinan. Karena ini adalah balasan kepada Allah yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Doa istiftah yang kelima, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ada yang pernah baca doa istiftah ini, Umahat? Belum ada ya? Ya, coba nanti pulang ke rumah dihafal doa ini umat, sekali-sekali dipraktekkan. Mungkin awal sambil lihat buku dulu, meskipun itu dalam sholat, sambil lihat buku baca doa ini. Artinya, ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, zat yang mengetahui yang gaib dan yang nampak, zat Engkau akan memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara para hamba-Mu. Karena itu berikanlah petunjuk kepada kami dengan izin-Mu terhadap kebenaran yang diperselisihkan. Sesungguhnya Engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Doa ini dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam. Seorang tabi'in yang bernama Abu Salamah, putra Abdurrahman ibni Auf, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, apa doa iftitah yang dibaca Rasulullah ketika beliau salat malam? Maka Aisyah menuturkan doa iftitah tadi, menunjukkan bahwa Rasulullah menjaharkan bacaan doa iftitahnya.
Tafsir doa Robba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ketika ada Robba, berarti ada sesuatu yang tersembunyi sebelumnya umat. Asalnya adalah Allahumma ya Robbah, ya Allah, wahai Rob malaikat, Jibril, dan seterusnya. Rob berarti yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki. Jibril bisa juga dibaca Jibril. Beliau adalah Ruh Kudus, malaikat paling mulia yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Kenapa dia dianggap malaikat yang mulia umahat? Paling mulia karena dia tugasnya paling mulia, menyampaikan wahyu. Maka manusia ingin meraih kemuliaan, maka pelajari pula Al-Quran. Pahami Al-Quran, usahakan amalkan Al-Quran, maka Anda akan menjadi mulia. Mikail juga disebut Mikal. Beliau adalah malaikat yang diperintahkan untuk menurunkan hujan. Israfil juga disebut Israfin, malaikat yang bertugas meniup sangkakala dengan 2 kali tiupan. 1 kali tiupan yang pertama menghancurkan apa yang ada di langit dan di bumi. Yang kedua untuk membangkitkan seluruh apa yang telah meninggal dunia. Mengapa 3 malaikat ini yang disebutkan dalam pujian di atas? Ibnu Abil Iz Abdus Salam memberikan penjelasan. Jibril yang membawa wahyu merupakan pembawa sebab kehidupan bagi hati. Mikail diperintahkan untuk menurunkan hujan, merupakan sebab kehidupan bumi dan penghuninya. Karena seluruh makhluk hidup membutuhkan apa umat? Air. Tumbuh-tumbuhan juga demikian. Sementara Israfil yang meniupkan sangkakala merupakan awal untuk kehidupan kedua, yaitu kembalinya ruh ke jasad, kemudian digiring menuju padang mahsyar. Nah, ini adalah penjelasan dari beliau mengenai kenapa 3 malaikat ini yang disebut. Kalimat Fatiros samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Kata fatir artinya adalah menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Dia yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Kalimat alimal ghaibi wasyahada, zat yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Allah mengetahui bahkan apa yang ada di dalam dada kita yang belum kita ucapkan. Niat baik dan niat jahat kita belum terlaksana terwujud, itu sudah diketahui oleh Allah. Cuman kita dapat dosanya, dapat kebaikannya apa umat ketika kita merealisasikan niat baik dan buruk tersebut. Gaib artinya apa yang tidak terindra. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Contoh gini umat, saya duduk di sini, umahat berada di balik tirai, ini gaib bagi saya kan? Karena tidak terlihat secara langsung. Ketika saya menerawang-nerawang wajah-wajah umahat yang ada di masjid ini, pasti salahnya umahat. Contoh saya bayangkan umahat di sini seperti putri Indonesia atau seperti artis siapa gitu. Maka pasti salahnya. Kenapa? Karena saya membayangkan sesuatu perkara gaib. Akal tidak bisa mencernanya. Paling saya akan terbayang
ahwat yang pernah saya lihat. At-Tibi menjelaskan goib artinya apa yang tidak terindra, kebalikannya syahid artinya sesuatu yang terindra, dapat dilihat oleh kasat mata. Kalimat antahkumu anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Al-Qurtubi mengatakan engkau memutuskan dan menjelaskan kebenaran, baik melalui lisan nabimu ataukah dari orang yang memiliki ilmu dalam hal ini, atau Allah memberikan ilham kepada orang untuk menjalankan, memutuskan sebuah kebenaran. Kelak di akhirat, di hari kiamat, Allah menjadi hakim untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara hambanya, dengan memberikan balasan berupa pahala dan azab. Adapun hakim yang ada di dunia ummahat, mereka menghukumi sesuatu yang nampak saja kan, apa yang dipaparkan, disampaikan kepadanya, maka dia hukumi. Boleh jadi nanti dia memenangkan yang salah dan mensalahkan yang benar atau yang berada di atas kebenaran. Demikian juga Rasulullah sering menyampaikan bahwa saya hanya memutuskan apa yang nampak. Adapun yang tidak nampak saya tidak bisa memutuskannya. Kalimat ihdini limakhtulifa fihi minal haq biidnik. Berikanlah petunjuk kepadaku dengan izinmu terhadap kebenaran yang diperselisihkan. Nah, jika ada dua orang yang bermasalah, bersengketa dalam masalah urusan dunia atau urusan agama, terkadang apa umahat, terkadang kita sulit menentukan yang mana yang benar nih di antara dua hal. Maka dalam hal ini umahat, kalau sekiranya sama-sama ada dalil, sama-sama ada bukti dari syariat, maka dalam hal ini harus berlapang dada. Tidak boleh ngeyel-ngeyelan, maksa-maksain, harus diambil pendapatnya. Karena ulama kita membuat sebuah kaidah, al-ijtihadu la yubtilu bil ijtihad. Ijtihad seseorang tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Tapi kalau dalam hal yang memang itu tidak ada dalilnya, maka tercelah berselisih dalam hal tersebut. Permohonan hidayah itu ada dua, agar ditunjukkan untuk mengetahui mana jalan yang benar. Yang kedua, agar diberi taufik untuk mengikuti jalan yang benar. Ini namanya apa umahat? Hidayatut taufik. Terkadang seseorang itu sudah dapat keterangan, sudah dapat ilmunya, tapi tergerak untuk melakukan dan mengikutinya nggak bisa. Kenapa? Karena butuh lagi hidayah taufik. Kita sudah dapat penjelasan dari online ataukah offline gitu. Cuma untuk mengikutinya butuh perjuangan lagi. Butuh lagi minta hidayah agar diberikan ketetapan, kekuatan untuk menjalankannya. Kita memohon dua hal ini, diberi petunjuk untuk mengenali pendapat yang benar dan diberi kemudahan untuk mengikutinya. Jadi umahat nanti kalau mendapati suaminya atau anaknya gitu, sudah disampaikan kok ngeyel, dia nggak mau ngikuti, nggak mau meninggalkan perbuatan buruknya itu, maka umahat jangan putus asa sambil mengucapkan berbusa mulut saya Ustadz ngasih tahu, enggak dia mau berubah-berubah. Anda hanya cukup sampai di situ saja, nggak bisa Anda merubah seseorang. Paham? Anda cukup sampai apa? Tablik atau memberikan nasihat. Adapun dia mau berubah, itu
Biyadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya apa umat? Hanya sekedar tablik menyampaikan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak jangan memaksain. Jangan memposisikan diri sebagai Tuhan, sebagai Allah yang merubah seseorang. Kita menyampaikan diterima atau tidak umat itu sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala dari Allah. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah bagi siapa yang engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Di antara nama Allah adalah Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Tapi petunjuk yang khusus milik Allah tadi hidayatul taufik. Adapun hidayatul bayan wal irsyad ini dimiliki oleh Allah dan dimiliki pula manusia. Para nabi, rasul, dai, orang-orang yang memiliki ilmu ini bisa mengarahkan kepada hidayatul bayan wal irsyad. Dan dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Bisa enggak Allah memberikan hidayah kepada seluruh manusia? Maka jawabannya bisa. Tapi manusia kadang ada yang menginginkan kejahatan, kesesatan, kekafiran. Ada juga manusia yang memilih kebaikan, memeluk agama Islam dan yang lainnya. Begitulah manusia umahat, jangan heran karena Allah ciptakan manusia ini dan dibekali dengan dua hal itu, fujuraha wa taqwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita sebagai manusia ini ada potensi berbuat jahat dan ada potensi berbuat baik. Maka jangan heran kalau ada nanti ustadz yang main sabu-sabu, ada ustadz yang berjudi, ada ustadz yang selingkuh. Kenapa umahat? Dia manusia, bukan tembok, bukan tiang yang tidak bisa berbuat jahat atau berbuat baik. Tapi jangan pula, ini nggak ada kebaikan lagi, sudah nggak mungkin lagi dia melakukan kebaikan, sudah bejat seperti ini. Enggak, ada potensi di dalam dirinya apa umahat? Berbuat baik. Nah itu keunikan manusia ini. Allah berikan pilihan kepada mereka dan pilihan mereka itu terikat erat dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita catat umahat adalah Allah itu menginginkan kebaikan bagi kita semua. Makanya dia menurunkan Al-Quran, mengutus Rasul. Untuk apa umat? Agar kita semua menjadi baik. Tapi ternyata manusia ada yang memilih keburukan dan kesengsaraan. Dan betapa semua hamba membutuhkan petunjuk dari Allah karena manusia itu bodoh dan tidak tahu hingga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi kullukum dolun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai para hambaku, kalian semua itu bingung, tidak tahu kebenaran, kecuali orang yang diberi petunjuk. Karena itu mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Di dalam surah Ad-Duha ada bunyinya apa umahat? Wa wajadaka dhallan fahada.
dan kami mendapatimu dalam keadaan bingung. Dol di situ bukan sesat, tapi apa? Bingung. Banyak hal yang belum diketahui. Karena Rasulullah tidak sesat. Dia enggak mengikuti agama-agama musyrik atau agama ahlul kitab. Doa ke-6, doa yang terakhir disebutkan di kitab ini, yaitu ucapan Allahu Akbar 3 kali. Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Jadi apa umahat? Baca dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dzul malakuti. Nah, ini juga ada yang pernah baca ini umahat? Ada? Nah, sumber doa iftitah ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam. Dari Hudzaifah radhiyallahu annahu ra'a Rasulullah minal laili fakana yaqulu Allahu Akbar salasan dzul malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azamah. Bahwa beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam dan beliau membaca doa iftitah. Tafsir doa dalam Mira'atul Mafatih dijelaskan, al-malakut bentuknya hiperbola dari kata al-malak yang artinya kerajaan. Sehingga maknanya adalah kerajaan-kerajaan yang besar. Al-jabarut bentuknya juga jamak dari kata al-jabar yang artinya kekuasaan yang mengendalikan semuanya. Al-kibriya ketinggian dari seluruh makhluk karena dia maha tinggi. Dan seluruh makhluk tunduk kepadanya. Al-azama maknanya adalah keagungan. Ada yang berpendapat al-kibriya adalah kesempurnaan zat, sedangkan al-azama adalah kesempurnaan sifat. Ini umahat 6 doa iftitah yang diturunkan oleh penulis. Ada lagi di sana seperti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ada juga di sana Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ada lagi di sana kana yukabbiru asyara wa yusabbihu asyara wa yusbihu asyara yuhallilu asyara wa yastaghfiru asyara. Nah, ini doa-doa iftitah. Semoga kita bisa menjalankan, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam doa iftitah ini. Nah, sekarang kita masuk ke judul yang baru, yaitu membaca ta'awud. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'du. Ta'awud adalah kalimat a'udzu billah, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari segala keburukan, musibah dan kejahatan yang belum terjadi, yang belum menimpa. Ini namanya apa umat? Ta'awud. Beda dengan istighosah. Kalau istighosah itu meminta agar diangkat musibah, keburukan, penyakit yang telah terjadi. Kita disyariatkan untuk membaca kalimat isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Ini berdasarkan perintah Allah dalam firman-Nya, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.
Ada juga yang memahami ayat ini umahat secara zahirnya. Apa zahirnya ayat ini umahat? Di sini kan ada kata fi'il madi, kata kerja lampau kan? Fa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau telah membaca. Maka ada yang mengamalkan apa? Isti'adzahnya itu setelah baca Al-Qur'an. Maka ini tidak tepat. Yang tepat maknanya adalah apabila engkau ingin membaca Al-Qur'an. Fi'il madi yang bermakna fi'il mustaqbal, yaitu akan mau memulai membaca Al-Qur'an. Bagaimana kalau sekiranya kita tadi di awal nih sebelum membaca Al-Qur'an kita baca a'udzubillah. Setelah itu kita baca, kemudian stop karena ada yang ngajakin ngobrol. Atau kita beralih kegiatan yang lain sesaat gitu, ke WC atau ke mana, terus lanjut lagi. Kira-kira kita baca lagi Kak Umahat? Nah, kalau mau baca silahkan karena dia memulai lagi kan? Atau cukup yang pertama saja sebagaimana nanti dalam salat. Sehingga redaksi isti'adzah berdasarkan ayat di atas adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulama sepakat bahwa kalimat ta'awudz bukan bagian dari Al-Qur'an. Kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim umahat itu bukan dari ayat Al-Qur'an. Yang ada hanyalah perintah untuk mengucapkan ini kan? Tapi teksnya ini tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Al-Qurtubi mengatakan ajma'al ulama'u annal ta'awudha laisa minal Qur'ani wala ayatin minhu. Nanti kalau umahat ada yang bisa baca kitab di sini, mungkin kalau ada yang salah dari apa yang saya baca silakan langsung ditegur saja. Ada umahat yang bisa baca kitab di sini? Maksudnya bisa baca yang tidak ada harokatnya? Barangkali mungkin ada yang lulusan Universitas Madinah di sini atau dari pondok. Wala ayatin minhu wa huwa qaulul qari'i a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulama sepakat bahwa ta'awudz bukan bagian dari Al-Qur'an dan bukan pula salah satu ayat dari Al-Qur'an. Ta'awudz adalah kalimat yang dibaca oleh orang yang hendak membaca Al-Qur'an dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam salat, ta'awudz kita baca sebelum membaca Al-Fatihah, yang merupakan surat pertama dalam Al-Quran. Ini yang sesuai praktek Nabi umahat. Kalau kita mau mempraktekkan langsung apa yang tadi Allah perintahkan, maka sebelum baca Al-Fatihah kita ta'awudz kan umahat ya. Nanti pas mau membaca surat lagi, ta'awudz lagi. Nanti di rakaat kedua kayak gitu lagi, di rakaat ketiga kayak gitu lagi. Tapi praktek langsung dari Nabi adalah satu kali sebelum membaca Al-Fatihah.
Dan ketika mau membaca surat setelah Al-Fatihah tidak perlu apa ummahat? Ta'awudz. Hukum ta'awudz, ulama berbeda pendapat mengenai hukum isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Pendapat pertama, membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran hukumnya wajib, karena Allah perintahkan dalam Al-Quran dan hukum asal perintah adalah wajib. Lihat di ayat tadi ummahat di surah An-Nahl itu 98. Allah tidak mengikat tempat dan waktu baca Al-Qur'annya. Fa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an di dalam salat atau di luar salat, di mana saja, maka apa? Berlindunglah kepadanya. Ini merupakan pendapat Atha bin Abi Rabah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Daud Al-Zahiri, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Battah. Dan di antara ulama belakangan yang memilih pendapat ini adalah Imam Al-Albani dan beberapa murid beliau. Pendapat kedua, ta'awudz hukumnya anjuran dan tidak wajib. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan para imam Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad menurut riwayat yang mu'tamad dalam madhabnya. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama. Nah, ketika ada perselisihan ulama yang seperti ini ummahat, tugas kita sebagai seorang penuntut ilmu bukanlah tarjih, bukanlah menguatkan, tapi hanya apa? Memilih yang mana kira-kira yang lebih menenteramkan jiwa kita. Karena kedua-duanya apa ummahat? Dibangun dari ijtihad. Tidak ada teks langsung dari Rasulullah yang menyebutkan membaca ta'awudz di dalam salat hukumnya wajib. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa beliau pernah melihat Nabi tertidur. Ketika beliau bangun, beliau tersenyum lalu bersabda, "Unzilat alayya anifan suratan faqara'a bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar." Baru saja diturunkan satu surat kepadaku, lalu beliau membaca dengan bismillah, tidak dengan ta'awudz. Dalam riwayat di atas tidak membaca ta'awudz ketika hendak membaca surah Al-Kautsar. Nah, ini dalil yang dipakai jumhur ulama ummahat untuk menghukumi ta'awudz sebagai sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Di luar sholat ataukah di dalam sholat. Hikmah disyariatkan membaca ta'awudz. Kita disyariatkan untuk membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Di antara hikmah besarnya adalah untuk menghilangkan was-was syaitan. Baru kita mau buka mushaf Al-Quran, terpikir lagi belum masak tempe, belum masak ini, belum itu. Paham? Langsung apa ummahat diingatkan, belum bayar cicilan motor, ini macam-macam. Baru niat mau baca Al-Quran, langsung apa? Diserang oleh setan. Baru mau buka Al-Quran, terus ada bunyi lagi pesan masuk. Ada ini, ada itu. Maka kita segera mungkin apa ummahat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Afham
menyebutkan 7 hikmah membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ibarat obat bagi penyakit yang ditanam setan di hati manusia, berupa was-was, syahwat, atau berbagai keinginan yang buruk sebelum membaca Al-Quran. Allah memerintahkan agar pembacanya membersihkan hatinya dari penyakit yang disebarkan setan, hingga hatinya menjadi bersih, agar memungkinkan untuk mendapatkan hikmah dari tadabbur Al-Quran. Kalau hati kita bersih umahat, pasti kita kepengen lama-lama membaca surat cinta dari sang kekasih. Paham? Kalau hati kita bersih. Tapi kalau hati kita kotor, baru sedikit dibaca ayat gitu sudah ngantuk umat, sudah menguap. Sudah apa? Terpikir ke sana kemari. Nah, itu semua gangguan setan kepada manusia agar terjauhkan dari yang baik. Kita coba timbang-timbang umat. Satu hari itu banyak mana kita buka HP atau buka Al-Quran? Banyak buka HP kan? Belum YouTube-nya, TikTok-nya, Lazada-nya, Shopee-nya, WA-nya, banyak sekali. Untuk jawab WA saja habis waktu kita kadang 1 jam. Belum untuk YouTube-nya, Facebook-nya, dan yang lainnya. Akhirnya apa? Hampir 1/4 waktu kita dari 24 jam untuk HP ini. HP ini hanyalah wasilah umahat, wasilah untuk kebaikan atau keburukan. Jangan salahkan HP-nya jika Anda buruk. Jangan Anda banting-banting dia, injak-injak dia kalau Anda buruk ketika menggunakannya. Dia hanyalah wasilah. Tinggal Anda menggunakan untuk yang baik atau untuk yang buruk. Yang kedua, Al-Quran adalah nutrisi bagi hati yang berisi petunjuk, ilmu, dan kebaikan. Sebagaimana air merupakan nutrisi bagi tanaman, sementara setan adalah api yang akan membakar tanaman itu. Setahap demi setahap, ketika tanaman itu tumbuh subur, setan akan berusaha untuk merusaknya dan membakarnya. Karena itu Allah memerintahkan membaca isti'adzah supaya perusak ini terusir atau hama ini jauh, agar tidak merusak tanaman subur setelah mendapatkan siraman dari Al-Quran. Yang ketiga, bahwa malaikat mendekat ke orang yang membaca Al-Quran dan menyimak dengan baik bacaannya. Sehingga dinyatakan dalam hadis dari Usaid bin Hudair radhiyallahu an bahwa ketika beliau membaca Al-Quran, beliau melihat seperti awan yang tengahnya ada lampu-lampu. Nabi SAW memberitahu bahwa itu adalah malaikat yang menyimak Al-Quran, bacaan Al-Quran kita. Sementara setan adalah lawan dan musuh malaikat. Pembaca Al-Quran diperintahkan untuk isti'adzah untuk mengusir sang musuh, sehingga malaikatnya akan turun di kesempatan ini. Tidak boleh berkumpul antara malaikat dengan setan. Hikmah yang keempat, setan akan mengganggu pembaca dengan semua usahanya agar tidak fokus. Jangankan sedang baca Al-Quran umahat, baru mau buka saja sudah diganggu. Umahat kalau susah tidur, coba baca Al-Quran umahat. Paham? Pasti cepat tidurnya kan? Baru baca 2 ayat sudah menguap, 3 ayat sudah isdet. Paham? Obat cepat tidur itu baca Al-Quran umahat. Karena setan memang meniupkan sesuatu agar kita bisa cepat ngantuk. Tapi giliran baca komen orang atau baca gibahan orang, wah itu dibuat kita melek terus. Dibuat
terus baca, dibuat mata kita ini terang terus. Pembaca Al-Quran hakikatnya sedang bermunajat kepada Allah dengan membaca kalam Allah. Sementara Allah sangat mengizinkan agar pembacanya memperindah bacaan Al-Quran. Sementara setan yang dilantunkan adalah nyanyian. Ingat umahat bahwa nyanyian dan Al-Quran itu tidak mungkin bersatu. Anda yang suka menghafal Al-Quran, maka memori Anda menjadi kuat. Anda yang suka mendengar nyanyian, susah untuk menghafal. Sulit untuk menghafal. Makanya lihat para penyanyi-penyanyi itu, biduan-biduan itu, mereka padahal sering mereka nyanyikan lagu itu, ketika pas mau menyanyikan mereka pakai teks. Paham? Keberkahan hafalan mereka hilang. Memori ingatan mereka berkurang karena apa? Karena dampak buruk musik tadi. Coba mereka sambil pegang HP itu kan umahat, sambil megang kertas untuk menyanyikan sebuah tembang kenangan. Karena memang beda dengan Al-Quran. Al-Quran akan memudahkan kita menghafal. Coba lihat, ada nggak sekarang universitas yang membuka umat, siapa yang banyak hafalannya, musiknya, nyanyiannya akan masuk perguruan tinggi tanpa tes? Ada nggak kira-kira umat? Nggak ada. Yang ada hanya para hafidh Al-Quran diberikan kemudahan mau jadi polisi, tentara, sekolah kedokteran dan yang lainnya. Karena ternyata sudah teruji dan terbukti mereka memiliki nilai kecerdasan yang lebih. Kemudian yang keenam, Allah menyebutkan wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqis syaitanu. Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul dan tidak seorang nabi, melainkan apabila membaca wahyunya setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap apa yang dia baca. Lalu Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan tadi, karena para nabi berlindung kepada Allah. Jika seperti ini kondisinya para nabi ketika mereka membaca wahyu Allah, apalagi manusia biasa, yang pasti setan tidak tinggal diam dalam hal ini. Yang ketujuh, setan sangat bersemangat untuk menggagalkan rencana amal baik hamba agar tidak dapat pahala. Karena membaca satu huruf dari Al-Quran itu 10 pahalanya. Apalagi satu ayat, apalagi satu surat. Termasuk ketika hendak membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, siapa yang membaca Al-Quran, baik itu lancar ataukah terbata-bata, maka akan mendapatkan pahala. Jadi umahat, luangkan waktu setengah jam atau 10 menit satu hari, itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali waktunya untuk baca Al-Quran. Nah, mungkin ini umahat yang bisa disampaikan. Nah, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika.